bersama yang 89 channel. Yang pasti ketemu lagi bersama penonton pintar TKI cerdas. Alhamdulillah ya, sekarang kita masih diberi kesehatan, umur yang panjang. Kita masih diberi kesempatan untuk mencari rezeki di negara orang, khususnya dimanapun kalian berada. Dan untuk yang ada di Indonesia, kita juga bersyukur banget ya dengan rezeki yang kita dapatkan. Ya, kita bersyukurlah karena memang Tuhan itu sudah memberikan takarannya, rezeki setiap manusia itu sendiri-sendiri. Langsung aja ya, dalam video kali ini Yanti mau berbagi informasi, yaitu khususnya untuk TKI Taiwan. Hal yang harus diperhatikan ketika kita menghadapi masalah di Taiwan. Tapi jangan lupa sebelum nonton videonya, di like, di subscribe, dan di share jika video ini bermanfaat. Dan jangan lupa dinyalakan lonceng agar tidak ketinggalan setiap kali Yanti up video. Hal yang pertama, bicarakan baik-baik dengan majikan. Nah, terkadang kita takut karena bahasa kita terbatas. Terkadang kita hanya bisa diam dengan majikan. Kenapa ya? Salah satunya itu adalah bahasa yang menjadi kendala. Dan yang kedua itu adalah mental. Nah, yang pertama. Terus hal yang kedua yang harus diperhatikan ketika kita menghadapi masalah di Taiwan, minta bantuan agensi jika masalah tidak bisa diselesaikan juga. Jika agensi tidak bisa menjadi penengah, bisa menelpon ke 1955. Kita ceritakan masalahnya dengan padat, singkat, dan jelas. Jangan lupa dicatat nomor kode verifikasinya ya. Karena Yanti pernah kemarin mengadu ke 1955 dan dia bertanya apakah ini nomor telepon kita yang digunakan. Iya, dan setelah beberapa menit kita telepon matikan dengan obrolan dengan 1955, terus dia mengirimkan kode verifikasi nomor aduan kita. Nah, di situ kita bisa mengecek aduan kita sudah diproses sampai kemana. Itu benar-benar loh, karena Yanti kemarin mengalaminya. Itu yang kedua. Terus hal yang ketiga yang harus diperhatikan ketika kita memiliki masalah di Taiwan, melaporkan ke KDEI Taiwan melalui saluran pengaduan SIF PMI Taiwan. Nah, jadi buat sahabat TKI nih, penonton pintar TKI cerdas ya, selama kita masih ada di Taiwan, ini khususnya di Taiwan, kalau kita memiliki masalah, jangan kita bilang kita mau kabur. Kenapa sih? Kita memiliki mental yang sangat berani untuk kabur loh. Kabur itu mentalnya harus 1000 kali mental. Kenapa? Kita harus memikirkan nanti ketika sakit, kita harus memikirkan ketika kita belum siap pulang ke Indonesia, kita tiba-tiba harus pulang ke Indonesia. Coba, kita belum sukses, kita sudah ketangkap. Tapi untuk menyelesaikan masalah dengan majikan dan agensi, kok kita harus kabur? Yang katanya agensi nggak mau urus lah, majikan cerai lah. Kita jangan menyerah sampai di situ. Karena seperti apapun, selagi kita tidak melanggar hukum di Taiwan, kita akan tetap mendapat perlindungan. Jangankan yang tidak melanggar hukum, yang melanggar hukum saja terkadang kita masih dilindungi. Itu kenyataan di Taiwan. Jadi buat sahabat TKI, janganlah sekali-kali itu untuk kabur, karena kabur resikonya juga sangat berat ya. Yanti sering berbagi informasi resiko anak kaburan itu apa sih. Yang sering terjadi kita lihat ya di sosmed itu apa, ketika kita sakit itu ya, anak kaburan itu kalau sakit jarang sekali dia bisa berobat. Mungkin bisa berobat tapi dengan biaya mahal, dan terkadang dia takut, dan akhirnya amit-amit ya, jauhkanlah dari keluarga kita. Ya sering terjadi dari sahabat TKI yang ilegal itu meninggal dunia karena penyakit yang sudah sangat parah.
dia baru menyerahkan diri atau sudah sangat parah, dia baru mau ingin pulang, bahkan sampai meninggal karena sakit. Itu seperti itu merugikan kita banget. Coba kita hidup di negara orang seperti itu. Kita terkadang hidup di negara sendiri aja sakit untuk berobat itu susah, apalagi di negara orang yang tidak memiliki siapa-siapa. Kalau kita di negara sendiri, kita mending masih punya keluarga. Itu seperti itu. Nah, jadi pesan-pesan Yanti, ketika kita menghadapi masalah di Taiwan dengan majikan, dengan agensi, sebaiknya kita harus selesaikan. Jangan ambil jalan pintas, yaitu kabur. Pesan-pesan Yanti untuk penonton pintar TKI cerdas. Kita di Taiwan bekerja bisa dibilang dengan mendapatkan hasil yang sangat besar. Kita ingat, kita meninggalkan Indonesia, kita meninggalkan keluarga kita berharap dengan kita. Jangan sampai dengan kita sudah mendapatkan hasil yang sangat besar, kita lupakan keluarga, anak hanya karena kesenangan. Pesan Yanti, salam cerdas, salam sukses, dan salam renges. Bye-bye.